yang mendapat derajat muhaddis, hafiz dalam bidang hadis. Nah, beliau menyusun Maulid Ad-Diba ini menukil dari kitab Maulid Syaraful Anam. Jadi duluan Syaraful Anam. Dari kitab Syaraful Anam dinukil oleh Syekh Abdul Rahman Ad-Dibari, sehingga tersusunlah kitab Maulid yang kita kenal sekarang, Maulid Ad-Diba. Nah, biasanya sebelum Maulid dibacakan sholawat. Sebelum membaca kisah pasal-pasal dibacakan sholawat. Nah, ini salah satu sholawat yang sering kita baca sambil melamun. Kita membacanya karena nggak paham. Di antaranya ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kadang yang bacanya juga nggak paham gitu. Kalau yang bacanya nggak paham, apalagi yang dengerin. Kalau dua-duanya nggak paham, ya tampak sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Perhatikan. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, sholli ala Muhammad, sampaikanlah sholawat kepada junjunganku Nabi Muhammad. Kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa menyampaikan sholawat kepada Nabi Muhammad. Ini bukan berarti Nabi Muhammad butuh sholawat kita. Nabi Muhammad udah gak butuh sholawat kita, karena cukup sholawat Allah dan malaikat buat Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat. Selawatnya Allah kepada hamba artinya curahan rahmat. Allah selalu menyelimuti Nabi Muhammad dengan rahmatnya. Lalu kenapa kita bersolawat? Yang pertama, kita melaksanakan perintah Allah. Allah menyuruh kita bersolawat kepada Nabi. Jadi ketika kita bersolawat, pertama kita dalam rangka menunaikan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Itu perintah Allah untuk kita supaya kita bersolawat. Jadi yang perintah sholawat kepada kita umat Islam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, wahai Tuhanku, wahai Allah, sampaikanlah sholawat atas Nabi Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Allah, ya Tuhanku, sampaikanlah atas Nabi keselamatan. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah, ya Rabbi balighul wasilah, ya Allah, ya Tuhanku, sampaikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah kemuliaan, surga yang tertinggi. Ini kita memohon kepada Allah agar Allah sampaikan kemuliaan kepada baginda Nabi. Bukan berarti Nabi belum nyampe kepada kemuliaan. Kita mengucapkan ini adalah sanjungan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kekhususan, keutamaan kepada Nabi Muhammad. Itu. Apakah Nabi belum mendapat tempat yang khusus di sisi Allah? Sudah. Apakah Nabi tidak mendapatkan keutamaan di sisi Allah? Sudah. Allah sudah memberikan tempat istimewa, kekhususan, keutamaan kepada Nabi Muhammad. Ini sang penyusun salawat ini, syair ini menyanjung Nabi Muhammad, mendoakan Nabi Muhammad dalam rangka untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
khusus bil fadilah, kekhususan, keistimewaan bil fadilah dengan keutamaan. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi warḍa 'anis sahabah. Ini adabnya luar biasa. Pertama, menyanjung Nabi, mendoakan kemuliaan Nabi, mendoakan keutamaan Nabi. Ya Rabbi warḍa 'anis sahabah, ya Allah ya Tuhanku, warḍa 'anis sahabah, ridhoilah para sahabat. Kita umat Islam wajib memuliakan para sahabat. Gak boleh kita menghina salah satu sahabat. Orang akan hina kalau menghina sahabat. Orang menghina Abu Bakar, maka orang itu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang menghina Sayyidina Umar, orang itu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang menghina Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya, maka Allah akan hinakan orang tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Makanya kita ketika mengucapkan ini, kita bayangkan para sahabat Nabi begitu luar biasa belanya kepada Nabi. Para sahabat itu begitu luar biasa pengorbanannya untuk perjuangan Nabi. Banyak dikisahkan bagaimana para sahabat itu rela mati untuk melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hijrah ke Madinah, Nabi untuk melindungi dirinya bersembunyi di Gua Thur, bukan takut, itu atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Singgah di Gua Thur bersama Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi. Itu sebelum masuk Gua Thur, karena gua di Arab itu jarang dimasukin manusia karena berbahaya, pasti di dalamnya banyak binatang-binatang berbisa. Karena memang guanya juga gak besar-besar, kecil, hanya masuk beberapa orang saja. Itu sebelum masuk Sayyidina Umar duluan, ya Sayyidina Abu Bakar dulu yang masuk. Nabi disuruh nunggu untuk memastikan keamanan di dalam. Ternyata di dalam gua itu banyak lubang, banyak lubang yang bisa kemungkinan di dalam lubang itu binatang berbisa, bisa ular, bisa kalajengking. Oleh Sayyidina Abu Bakar ditutup sama sorbannya disobekin, tutup pintu lubang-lubang. Habis sorban masih ada satu lubang yang enggak tutup, tinggal satu lubang. Maka diajaklah baginda Rasul masuk, kemudian lubang yang satu itu ditutup dengan kaki. Nabi bersandar di pangkuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai Nabi tertidur. Itu lubang yang ditutup dengan kakinya ternyata berisi, ada yang mengatakan ular, ada yang mengatakan kalajengking, pokoknya binatang berbisa. Sehingga Sayyidina Abu Bakar digigit oleh itu binatang sampai menggigil. Nah, kalau kita punya teman, kita nih ukurannya opung sama bagor, berdua masuk ke bawah, bagor ketiduran, ini opung megang lubang diantuk kalajengking, kira-kira si bagor dikepret mati tidur. Enggak nih, ini ditahan sama opung, ditahan. Jangan sampai si bagol ini bangun. Ada enggak teman yang sampai begitu? Kira-kira ada enggak kira-kira? Kira-kira enggak ya, kita lari. Bodoh amat, dia tidur mau kaget mau amat. Ini Sayyidina Abu Bakar tahan. Kenapa ditahan? Takut ngeganggu Nabi yang sedang tidur di pangkuan. Begitu cintanya sahabat, sampai enggak tahan menetes air matanya.
sehingga Nabi terbangun karena tetesan air mata. Begitu Nabi terbangun bertanya, wahai sahabat Abu Bakar, kenapa engkau? Dilihat udah membiru, bengkak. Kan kalau disengat ular berbisa itu akan bengkak. Kenapa engkau tidak bangun? Aku tidak mau mengganggu tidurmu wahai Rasulullah. Begitu cintanya saya. Akhirnya oleh Nabi, bengkaknya sengatan ular tadi diludahi dan sembuh seketika. Itu mukjizatnya Nabi. Sekali diludahi bengkak hilang. Kalau kita diludahi tambah bengkak sama kita. Diludahi Nabi langsung sembuh. Dan menurut ulama itu ular bukan ingin menyakiti Abu Bakar. Menurut ulama itu ular udah ribuan tahun di dalam gua itu pengen ketemu Nabi sebetulnya. Jadi ular itu udah ribuan tahun, ini menurut keterangan ulama, wallahu a'lam. Itu ular sebenarnya memang merindukan Nabi, pengen ketemu Nabi. Begitu Nabi datang malah ditutupin, jadi sengat. Dan buktinya setelah itu tidak akan gigit siapa-siapa lagi. Tidak menggigit siapa-siapa lagi. Wallahu a'lam. Ada ulama yang mensarah seperti itu. Jadi sebenarnya itu ular rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi wa radu 'anis sahabah. Ya Allah, ya Tuhanku, ridhoilah para sahabat. Sahabat artinya para sahabat, banyak jamak dari sahib, sahibun sahabat. Kita punya teman seorang sahib, kalau banyak sahabat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi warḍa 'anis sulalah. Setelah mendoakan para sahabat, ya Rabbi warḍa 'anis sulalah. Ya Allah, ya Tuhanku, warḍa 'anis sulalah, ridhoilah 'anis sulalah, keturunan Nabi, ahlul bait Nabi, keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi? Ya keluarga Nabi. Kalau dibahas panjang dan lebar. Kalau dibahas nggak pernah 2 jam bahas sahabat dan keluarga. Keluarga Nabi diantaranya yang disebut ashabul kisah, yakni Nabi, istrinya Siti Aisyah, kemudian Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Itu ahlul bait Nabi. Kemudian keturunan dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kemudian ada yang disebut Juriyah. Juriyah itu keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Anak-anak, cucu-cucu, buyut-buyut keturunan dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu adalah Juriyah Nabi, yang kalau di kita disebut, ada yang menyebut Habib, ada yang menyebut Sayyid atau Syarif. Kalau perempuan Syarifah. Itu Juriyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita doakan. Ini yang nyusun sholawat ini, step-stepnya itu punya adab banget. Pertama kepada Nabi didoakan, kemudian sahabat, kemudian keturunan, kemudian berikutnya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi warḍa 'anil masyayikh. Ini enggak kita baca itu. Lagi ngapain tuh ketika kita baca itu? Kita mau penting selawat gitu ya. Ya Rabbi, ya Tuhanku, warḍa 'anil masyayikh, ridhoilah
guru-guruku. Ini ngedoain guru. Karena berkat guru kita kenal Nabi, berkat guru kita kenal Allah. Gak ada guru kita gak kenal Allah, gak kenal Nabi, gak tahu Islam, gak tahu sholat. Maka doain guru. Karena guru yang mengenalkan kita dengan Allah, guru yang mengenalkan kita dengan Islam, guru yang mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad, guru yang mengenalkan kita Al-Quran, guru yang mengenalkan kita hadis, guru yang mengenalkan kita adab. Kan kita kan nggak langsung belajar kepada Nabi. Nabi langsung belajarnya kepada malaikat, sahabat belajarnya kepada Nabi. Terus sampai ke guru-guru kita, guru-guru mulia kita, sampailah Islam kepada kita. Di Indonesia berarti melalui wali songo. Nah, ketika kita mengucapkan itu, kita mendoakan guru-guru. Jadi kalau orang yang paham ini, nggak mungkin sambil ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi warḍa 'anil masyayikh sambil rokok, nggak mungkin. Agak bakalan. Masa doain guru-guru mulia, para wali, para aulia sambil merokok? Nggak mungkin kalau paham. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi farham walidina. Setelah mendoakan guru, kemudian ya Allah, ya Tuhanku, farham, kasihanilah walidina, kedua orang tua kami. Orang tua kita doain, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Tawasulnya dengan sholawat, kita doakan agar Allah mengampuni kesalahan orang tua kita. Kalau orang tuanya udah meninggal, mestinya netes air matanya ketika mengucapkan itu, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi farham walidina. Terbayang bagaimana pengorbanan orang tua untuk kita. Terbayang bagaimana orang tua kita menghadapi azab kubur, kalau ada azab kubur di dalam barzakh. Nangis kita, pengen orang tua kita dibebaskan. Kalau di alam kubur sedang diazab, pengen kita orang tua kita itu dilepas azab kuburnya. Kalau di dunia sakit-sakitan, pengen kita orang tua kita dikasihnya Allah sehingga diberikan sehat, afiat. Itu kalau orang yang paham ketika baca ini, maka mustahil ketika mengucapkan ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi farham walidina sambil ngobrol. Masa doain orang tua sambil ngobrol? Enggak. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabb, ya Tuhanku, warham kulla muslim, kasih sayangilah setiap muslim. Ini kita mendoakan secara umum. Ini kita diajarin oleh musannif penyusun syair ini untuk selalu mendoakan setiap muslim. Warham kulla muslim. Kita mendoakan setiap muslim, mau laki-laki mau perempuan, mau yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, semua kita doakan ketika membaca ini. Karena kalau kita mendoakan orang lain, itu malaikat mendoakan kita. Makanya jangan pelit-pelit ngedoain orang.
mandi ya? Belum. Ya Allah, mudah-mudahan tetangga saya berkah hidupnya. Kita bukan jarang bangun malam berdoa begitu. Jarang ya. Pengennya doain kita gitu. Doain orang lain. Karena ketika kita mendoakan orang lain, malaikat mendoakan kita. Ada orang sakit, kita doakan biar cepat sehat. Malaikat mendoakan kesehatan untuk kita. Ini yang jarang kita pahami. Jangan pelit mendoakan orang lain. Karena doa kita mah belum tentu dikabul. Doa malaikat untuk kita insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi waghfir li kulli mujnib. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi waghfir li kulli mujnib. Ya Rabb, ya Tuhanku, waghfir li kulli mujnib. Ampunilah untuk setiap orang yang berbuat dosa. Ini luar biasa muslimnya. Mendoakan semua orang yang berbuat kesalahan. Makanya ketika dibacakan Maulid Tiba diawali sholawat ini, mestinya orang kampung sini seneng nih. Ya, kenapa? Karena lagi didoain, yang berbuat salah didoain biar dimaafkan, yang lalai terhadap kewajiban didoain biar dimaafkan. Likulli muslim, setiap yang berbuat kesalahan, kan umum. Ada manusia yang lepas dari kesalahan? Enggak ada. Ini doa ini dengan tawasul kepada Nabi Muhammad, mohon kepada Allah agar diampuni setiap orang yang berbuat kesalahan. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi ya sami' du'ana. Ya Rabbi, ya Tuhanku, ya sami du'ana, wahai zat yang mendengarkan doa kami. Ya Rabbi la taqqa rojana. Ya Allah, ya Tuhanku, la taqqa rojana, jangan kau putus rojana, harapan kami. Ketika kita memohon kepada Allah agar kita diberikan sehat, jangan kau putus ya Allah kesehatan dalam jiwa raga kami. Maknanya sangat luas. Ketika orang berharap ingin kehidupannya selamat dunia akhirat, jangan kau putus harapan itu ya Allah. Semua yang kita harapkan kepada Allah, la taqqa rojana, jangan kau putus harapan kami ya Allah. Dalam Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighna nazuru. Ya Rabb, ya Allah, balighna, sampaikan kami nazuru, ziarah ke makam Nabi. Ini harapan setiap orang Islam, pengen ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau yang pengennya banget nih, ketika ini nih diresapi. Setiap maulid ini, ketika ini diresapi, Allah akan mudahkan, entah itu ibadah umroh atau haji. Yang takut jadi berani, insya Allah. Yang nggak punya duit dilancarkan duitnya. Amin ya Rabbal. Makanya ketika ajak bilang, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighna nazuru. Ya Allah, saya pengen banget ziarah ke makam Nabi di Madinah. Mudahkan ya Allah, dalam hati kita begitu. Begitu enggak? Ada. Enggak paham. Ya dong, apalagi yang baca. Yang bacanya juga enggak ingat apa ini maknanya. Apa itu dakwah?
Setiap baca maulid pas kalimat-kalimat doanya itu benar-benar dikasih. Ya Rabbi balighna nazuruh. Ya Allah, ya Tuhanku, balighna sampaikan kami nazuruh, ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berkahkan rezeki kita, Allah mudahkan urusan kita dalam kehidupan di dunia ini, dan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi takshana bi nuri wallahu a'lam bissawab. Insyaallah ini panjang ya. Sampai situ dulu kan, ingetin. Bulan Rabiul Awal dan Rabiul Akhir kita bahas antibiotik. Saya suka lupa sampai mananya nanti. Sampai ya Rabbi balighna nazur.